Kitab suci yang Allah turunkan ke muka bumi ini jumlahnya 114 kitab. Bagaimana riwayatnya? Pertama Al-Quran, kedua adalah Injil, ketiga Zabur, keempat Taurat, lalu 50 suhuf kepada Nabi Sis, 30 suhuf kepada Nabi Idris, 20 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati ay ala ba'dir rusuli haqqun, dan meyakini bahwa Al-Quran dan seluruh kitab-kitab Allah, kitab yang diturunkan yakni atas sebagian para rasul, hakun yaitu benar adanya. Fal kutubul munazzalatu mi'atu kitabin wa arba'ata asyara kitaban. Maka adapun kitab yang diturunkan itu jumlahnya ada 114 kitab. Khamsuna ala syisin 50 suhuf atas Nabi Syis, wasalasuna ala Idris, dan 30 suhuf atas Nabi Idris, wa insyruna ala Ibrahim, dan 20 suhuf atas Nabi Ibrahim. Wala khilafa fi hadha, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama pada ini. 100 tu ya. 50 Sufsis, 30 Idris, 20 Ibrahim. Waqtulifa fi asyarati suhufin, dan diikhtilafkan ulama pada 10 suhuf. Faqila, maka dikatakan nazalat ala Adam, ada pendapat turun 10 suhuf atas Nabi Adam. Waqila, ada pendapat ala Musa, atas Nabi Musa, qabla Taurat, sebelum Taurat. Wa nazalatit Tauratu ala Musa, dan turun oleh kitab Taurat atas Nabi Musa. Wal Injilu ala Isa, dan kitab Injil atas Nabi Isa. Waz Zaburu ala Dawud, dan kitab Zabur atas Nabi Dawud. Wal Furqanu ala Muhammad, dan Al-Quran atas Nabi Muhammad. Fal awla alla ya'taqidal adadal muayyana faqat, maka adapun yang lebih utama yaitu bahwa tidak meyakini oleh seseorang akan bilangan yang tertentu saja. Balil wajibu jazmul aqidati bima waradal Qur'anul azimu bihi minat Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqan. Bahkan adapun yang wajib yaitu memastikan akidah, meneguhkan akidah dengan apa yang datang oleh Al-Quran yang agung dengan membawanya,
daripada kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Wa min inzali suhufin ala Ibrahim, dan daripada menurunkan suhuf-suhuf atas Nabi Ibrahim, wa suhufin ala Musa, dan beberapa suhuf atas Nabi Musa. Wa amma ma ada dzalika fayu'minu bihi ijmalan la tafsilan. Adapun barang yang selain yang demikian itu warid dalam Al-Quran, maka mengimani oleh orang mukallaf dengannya secara garis besar, tidak secara terperinci. Wa'lam anna mimma yajibu i'tiqaduhu anna lillahi ta'ala kutuban. Ketahuilah olehmu bahwasanya setengah dari apa-apa yang wajib oleh meyakininya, yaitu bahwa ada bagi Allah Ta'ala itu kitab-kitab suci, anzalaha ala rusuli, yang Allah turunkan akan kitab itu atas beberapa rasulnya, bayyana fiha amrahu, yang menjelaskan oleh Allah dalam kitab-kitab itu akan perintahnya, wa nahyahu, dan larangannya, wa wa'dahu, dan janjinya, wa wa'idahu, dan ancamannya. Qala al-hafidud Dailami, berkata al-hafid ad-Dailami, warada fil khabari anna Jibril nazala ala Adam isnatai asrata maratan, bahwa malaikat Jibril yaitu turun oleh Jibril atas Nabi Adam sebanyak 12 kali. Wa ala Idris arba'an, dan atas Nabi Idris 4 kali. Wa ala Nuhin, dan atas Nabi Nuh 50 kali. Wa ala Yaqub arba'an, dan atas Nabi Yaqub 4 kali. Wa ala Ibrahim arba'ina, dan atas Nabi Ibrahim 40 kali. Wa ala Musa arba'ami'atin, dan atas Nabi Musa 400 kali. Wa ala Ayyuba salasan, dan atas Nabi Ayyub 3 kali. Wa ala Isa asharan, dan atas Nabi Isa 10 kali. Wa ala Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'an wa ishrina alfa marrah, dan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24,000 kali, 24,000 kali. Fil manami, pada tidur, wal yaqadati, pada mimpi, wal yaqadati, dan terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membahas tentang usuluddin, pokok-pokok agama atau ilmu akidah, berbicara tentang rukun iman. Seorang yang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib dia yakin seyakin-yakinnya bahwa apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya, termasuk kitab-kitab suci. Sehingga seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib percaya bahwa Al-Quran dan semua kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini pada beberapa rasul-rasulnya wajib tertanam di dalam hati sanubari kita keyakinan bahwa Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya yang Allah turunkan itu benar adanya. Artinya saudara, bila kita umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat,
kita harus tertanam di dalam hati sanubari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Kitab suci itu di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa perintah-perintah Allah, di mana dalam kitab suci itu Allah jelaskan apa larangan-larangan Allah yang harus dijauhi oleh seorang anak manusia, apa janji-janji baik Allah, apa ancaman-ancaman Allah, begitu seterusnya. Di mana di dalam kitab suci itu ada hidayatul bashar, ada hidayah Allah bagi umat manusia, yang di dalam kitab suci itu terkandung kemaslahatan hidup seorang hamba Allah dari sejak dia ada di dunia sampai dia sampai kiamat. Di dalam kitab suci itu diterangkan bagaimana seorang manusia agar supaya sukses di dunia, supaya sukses di alam kubur, supaya sukses di akhirat. Wajib kita percaya di dalam kitab suci itu semuanya isinya benar adanya, bahwa itu adalah firman-firman Allah yang diturunkan untuk kemaslahatan, keselamatan, kebahagiaan umat manusia dari dunia sampai akhirat. Karena itu saudara, mengimani adanya kitab-kitab suci adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun iman yang ada 6. Tidak percaya dengan Allah turunkan kitab suci kepada rasul-rasulnya berimbas menjadi kafir, keluar dari Islam adanya. Di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa di ayat 136 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Kata Allah, wahai orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya Allah, berimanlah kalian kepada Alkitab, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad. Berimanlah kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ini maknanya perintah Allah, dan perintah Allah wajib kita ikuti, sehingga kata kitab kita ini, wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati ay ala ba'dir rusul haqqun. Kita wajib yakini Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya sebelum Al-Quran yang Allah turunkan itu benar adanya. Saudara-saudara sekalian, lalu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab suci tersebut? Hikmahnya saudara banyak.
Yang pertama, litawdihil aqidah. Pertama, untuk menjelaskan tentang aqidatut tauhid, la ilaha illallah, bahwa Tuhan yang ada mencipta semesta ini adalah Allah. Semua kitab suci dari sejak Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman alaihimussalam, semuanya berbicara tentang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, bahwa Tuhan di jagat raya itu satu, namanya Allah. Itu satu. Yang kedua, hikmah daripada diturunkan kitab suci itu untuk tashihul akhtafil aqidah wa syariah, untuk membetulkan, meluruskan penyimpangan pada teologi, penyimpangan pada urusan tauhid. Ini dibenerin penyimpangan itu, supaya jangan ampe jeruk makan jeruk, supaya jangan ampe manusia nyembah manusia, supaya jangan ampe dianggap ini cincin suatu saat akan berubah menjadi tukang cincin, supaya jangan ampe ada orang punya pikiran manusia berubah menjadi pencipta manusia. Ini dibeneri, yang kayak begini begitu dibeneri. Inilah kitab-kitab suci itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa kitab suci ini diturunkan? Saudara, kita sangat butuh sama kitab suci, lebih butuh daripada oksigen. Kita butuh sama kitab suci untuk rujukan kita dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dan dalam urusan akhlak. Kita butuh kepada kitab suci. Kenapa? Kita sangat butuh dibanding kita butuh pada oksigen. Rasul, saudara, manusia. Oleh karena Rasul ini manusia, dia terikat oleh ruang dan waktu. Ada umur, Rasul meninggal, maka kitab suci ini menjadi pedoman. Kalau kita ikut Rasul, ikut GBHM, garis-garis besar haluan manusia, supaya benar pegang ini Al-Quran. Kalau nggak ada GBHM repot. Ada negara namanya Indonesia, dulu zaman Pak Harto ada GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jadi rule-nya ada, nggak terombang-ambing, berubah lagi, karena nggak ada haluan. Begitu, harus dibuat haluan. Pembangunan dibuat, namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun ada, dibuat garis-garis. Jadi nggak acak-acakan, nggak kayak kita suka-suka aja begitu. Jadi hukum dikendalikan oleh kekuasaan, bukan kekuasaan dikendalikan oleh hukum, begitu. Nah, ini nih namanya kitab suci. Bagaimana supaya manusia dikendalikan oleh kitab suci? Begitu, saudara. Inilah pedomannya, pedoman manusia supaya benar menuju kepada Allah. Itu begitu. Maka kita hajat sama kitab suci, menjadi pedoman kita. Yang kitab itu kedudukannya lebih tinggi dari berbagai hukum konstitusi, saudara. Ini kitab.
Kita yakini bahwa kitab suci itu benar adanya. Timbul pertanyaan, ada berapa kitab suci ini? Berbicara ini, saudara, ulama berbeda-beda pandangan. Ada ulama bilang bahwa, kata Syekh Nawawi, kitab suci yang Allah turunkan ke muka bumi ini jumlahnya 114 kitab. Ada riwayat 104 kitab. 104. Ini berbicara 104 itu sepakat ulama bahwa kitab suci yang diturunkan jumlahnya 104. Tidak berbeda pandangan. 4. Cuman ditambah 10, ini yang berselisih. Jadinya 14. 14 berselisih ulama. Kalau dikata 114, bagaimana riwayatnya? Mengurainya, kalau ada ulama bilang kitab suci itu jumlahnya 114. Pertama Al-Quran, kedua adalah Injil, ketiga Zabur, keempat Taurat. 4 nih pokok. Lalu 50 suhuf kepada Nabi Sis, 30 suhuf kepada Nabi Idris. 50 tambah 30 berapa tuh? 80. 20 suhuf kepada Nabi Ibrahim, 100. Jadi 100 ditambah Taurat, Zabur, Injil, Quran, 104. Ini ulama tidak berbeda pendapat. Begitu. Cuman ketika 114 kepada siapa yang 10? Ini ulama berbeda-beda pandangan. Ada ulama bilang ini diturunkan kepada Nabi Adam. Ada ulama bilang ini diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Seperti apa di dalam Al-Quran, inna fi dzalika lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Begitu. Itu kayak begitu kitab suci. Jadi berbeda-beda. Lalu bagaimana sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyoroti jumlah kitab suci ini? Yang terbaik dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita satu, wajib meyakini Allah nurunin kitab suci banyak. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Pokoknya banyak. Kita enggak terpaku dengan bilangan. Sebab ada yang bilang 104, ada yang bilang 114. Maka yang terbaik, riwayat-riwayat yang ada, kita yakini saja Allah turunkan kitab suci banyak. Itu satu. Supaya apa? Ngambil ini supayalah kita selamat. Takut kita memasukkan yang bukan masuk, yang bukan kitab suci. Takut mengeluarkan yang kitab suci dianggap bukan kitab suci. Lebih selamat Allah turunkan kitab suci jumlahnya banyak. Itu satu. Yang kedua, kita wajib meyakini apa yang tertera dalam Al-Quran, dan wajib tahu, yaitu 4 kitab suci dan 2 suhuf. Ini wajib.
Mana 4 kitab suci? 1 Taurat. Kita wajib tahu yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Kita wajib yakin ada kitab suci namanya Taurat, turun kepada Nabi Musa. Kedua, kita wajib yakin ada kitab suci namanya Zabur. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, wa ataina Dawuda Zabura. Ada kitab suci namanya Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud. Ketiga, kita wajib yakin ada kitab suci namanya Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang lagi milad. Keempat, kita wajib yakin, seyakin-yakinnya ada kitab suci namanya Al-Quran, diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima, kita wajib yakin ada kitab suci Suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Keenam, kita wajib yakin ada kitab suci namanya Suhuf, diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Sebab dalam Al-Quran di ujung Al-A'la, inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini ada dalam Al-Quran. Kalau mengingkari suhuf Ibrahim, suhuf Musa, mencoret Al-Quran. Begitu. Ini kita wajib yakini. Ada namanya suhuf Nabi Ibrahim, ada namanya suhuf Nabi Musa. Karena Al-Quran bilang suhufil ula, suhuf-suhuf yang terdahulu. Banyak. Riwayatnya beda-beda. Yang masyhur 104 kitab. Yang masyhur. Yang masyhur. Lalu bagaimana dengan Taurat yang ada sekarang? Taurat itu yang dipegang orang-orang namanya Injil Perjanjian Lama. Disebut Al-Ahdul Qadim. Perjanjian Lama. Taurat sebutnya begitu. Kalau bagaimana ini dengan Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi? Ini lain cerita. Lain cerita. Yang kita imani, wajib yakin Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bahwa Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dari A sampai Z isinya firman Allah. Benar itu firman Allah. Kita enggak ragu, kita enggak sakwa sangka, yakin seyakin-yakinnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah firman Allah. Ini satu. Timbul persoalan, bagaimana dengan Taurat yang beredar? Yahudi nggak pakai Perjanjian Lama. Yahudi memakainya Talmud. Orang sebut Hebrew. Talmud dengan bahasa Ibrani. Yahudi. Ini bagaimana? Kalau berbicara Talmud, entar dulu. Begitu. Berbicara Talmud, entar dulu. Tapi berbicara Taurat yang diturunkan Nabi Musa, kita 1000% yakin isinya firman Allah, kalam Allah. Itu begitu. Kedua, Injil bagaimana? Ya begitu. Kalau Injil itu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kita wajib yakin. Bahasanya Suryani, seyakin-yakinnya bahwa itu benar adanya
firman Allah dari A sampai Z. Bagaimana dengan Injil yang beredar sekarang? Ini entar dulu. Begitu, entar dulu. Sebab Injil yang sekarang ini ditulis menurut para ulama 150 tahun sesudah Nabi Isa diangkat ke langit. Injil itu banyak, ratusan. Namun yang ditetapkan oleh dewan-dewan gereja Kristiani adalah oleh tokoh-tokoh Nasrani 4. Ada namanya Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus, disebut Injil Perjanjian Baru. Begitu. Yang kita imani adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa. Begitu saudara. Jadi itu begitu. Kalau itu benar, begitu. Kenapa? Karena Injil ada yang benar seperti Barnabas ditolak oleh orang-orang Kristiani. Injil Barnabas orang sebut. Ini mirip dengan surat Maryam isinya. Betapa Nabi Isa adalah hamba Tuhan di sana. Begitu. Ini enggak diterima oleh para pemuka-pemuka agama Nasrani. Injil Barnabas. Itu begitu. Itu begitu. Zabur, saudara kita menyebutnya Mazmur kepada David. David itu Daud, kepada Nabi Daud. Singkatnya, kita wajib iman kepada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, atau Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan kitab suci ini, Al-Quran, menghapus pada syariat-syariat terdahulu. Samanya antara nabi-nabi ini, kitab suci ini sama-sama menegakkan agama tauhid. Bedanya pada syariat. Syariat beda-beda. Ini syariat. Karena syariat itu mengikuti zaman yang ada. Oleh karena Al-Quran dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang misinya rahmatan lil alamin, maka syariatnya baqiyatun mustamiratun ila yaumil qiyamah. Ajaran Al-Quran itu abadi, langgeng sampai hari kiamat. Itu begitu saudara. Jadi kita wajib yakin terhadap kitab suci ini. Nah, kemudian kata Syekh Nawawi, Imam Ad-Dailami menyampaikan satu hadis tentang malaikat Jibril yang membawa kitab suci kepada para nabi. Jadi karena kitab suci ini enggak gedebluk dari langit, ada yang bawa, namanya malaikat. Maka wajib kita beriman adanya malaikat. Dan malaikat itu jumlahnya banyak. Yang tertinggi namanya malaikat Jibril. Ini malaikat Ra'isul Malaikah, rajanya malaikat. Itulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini, kata Syekh Nawawi, datang kepada Nabi Adam sebanyak 12 kali. Sama Nabi Adam. Malaikat Jibril datang sama Nabi Adam sebanyak 12 kali datang sama Nabi Adam. Sedangkan kepada Nabi Idris sebanyak 4 kali. Sementara kepada Nabi Nuh alaihissalam, malaikat Jibril datang sebanyak 50 kali. Kepada Nabi Yakub yang bergelar Israel, datang sebanyak
4 kali. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapa teladan 3 agama. Disebut teladannya Abraham, Nabi Ibrahim. Itu datang sebanyak 40 kali. Kepada Moses atau Nabi Musa alaihissalam, malaikat Jibril datang cukup banyak, sebanyak 400 kali. Ketemu Nabi Musa dengan malaikat Jibril. Nabi Ayyub alaihissalam didatangi Jibril sebanyak 3 kali. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa putra Maryam, datang kepada Nabi Isa sebanyak 10 kali doang. Banyakkan nama Nabi Musa 400 kali. Sedangkan malaikat Jibril datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik lewat mimpi maupun terjaga keadaan melek, sebanyak 24.000 kali. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi paling tingginya nabi, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, bahkan afdalul khalqi ajma'in, makhluk paling tingginya makhluk. Dan itu wajib kita tanamkan di dalam hati sanubari kita, keyakinan yang kuat, keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap bahwa makhluk tertingginya makhluk sejagat raya, termasuk lebih tinggi dari Jibril sendiri, dari surga dan segalanya, adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah turunkan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24.000 kali. Ini dituliskan oleh Imam Qastallani di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, juga Imam Zarqani di dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Laduniyahnya, bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi besar Muhammad sebanyak 24.000 kali. Saking tingginya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya saudara, kajian kita malam hari ini, kita wajib yakin bahwa Allah punya kitab suci. Kedua, kita wajib yakin Allah turunkan kitab suci itu kepada rasul-rasulnya. Ketiga, jumlah kitab suci itu banyak. Keempat, wajib kita imani kitab suci yang diterangkan oleh Al-Quran. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. 3. Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa putra Maryam alaihi wassalam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di luar ini ada kitab namanya Suhuf, lembar-lembaran, Suhuf Ibrahim dan Suhuf kepada Nabi Musa. Begitu. Di luar itu ada riwayat-riwayat, yaitu Suhuf kepada Nabi Syis, kepada Nabi Idris, kepada Nabi Adam. Ini ada riwayat-riwayat begitu. Dari kitab suci ini, saudara, kita butuh ama kitab suci sebagai kita pedoman. Kalau kita mengata beriman kepada Nabi Muhammad, maka Al-Quran ini diturunkan ama Nabi Muhammad, maka kita harus pegang Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Nabi sampaikan juga, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima
lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan kepada kalian umat Islam dengan kewafatanku dua pusaka, yang kalau kalian pegang erat-erat dua ini, maka tidak akan tersesat selamanya. Anda bahagia di dunia, dikubur di akhirat. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis as-sunnah. Kenapa as-sunnah? Karena yang memahami Al-Quran, kandungannya, maksud diturunkannya adalah Nabi, dan hadis-hadis Nabi itu adalah tafsir, penjabaran daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Quran kitab suci diturunkan kepada Nabi, yang mengerti daripada Al-Quran adalah Nabi. Maka sunnah ini sangat dibutuhkan oleh Al-Quran. Quran lebih butuh kepada as-sunnah. Untuk apa? Untuk kita menjadi pedoman. Begitu. Maka bila kitab sucinya harus kita baca, yang diturunkan kepada Nabi, maka yang bawanya pun juga kita harus pelajari. Itulah kenapa ulama-ulama itu mengadakan acara namanya Maulid Nabi. Sebab kitab suci ini kita kudu pelajari. Masa kitab sucinya kita pelajari, yang embawanya kita enggak boleh kenal, enggak boleh tahu. Masa as-sunnahnya kita pelajari, masa yang empunya sunnah kita enggak boleh kenal. Maka ulama mengajarkan mengenal tentang Nabi Muhammad sebelum memasuki as-sunnah dan Alkitab ini, saudara. Inilah diantara makna yang bisa kita petik dari kajian kita malam hari ini. Segini aja waktu yang ada buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materinya atau luar, silakan. Baik abangku.